innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni minka fahma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhal alayya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal hadi ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Allahumma amin. Pada pertemuan kita kemarin kita membahas mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat maka diperinci. Ada orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Orang yang mengingkari sholat karena kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat, padahal dia tahu bahwasanya sholat ini wajib. Dia tidak jauh tinggalnya dari ulama, tinggalnya di tengah-tengah masyarakat Islam, tetapi dia ingkari kewajiban sholat. Gak wajib sholat subuh itu, gak wajib sholat zuhur itu. Maka orang seperti ini langsung fahuwa kafirun murtadun bil ijma'i. Dia kafir murtad dengan kesepakatan ulama, dengan ijma' para ulama. Maka hukum-hukum berkaitan dengan orang kafir juga didapatkan, yaitu dia tidak tidak wajib dimandikan, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikebumikan di pemakamannya orang-orang Islam. Namun bagi orang seperti begini diminta istitabah, diminta untuk taubat. Taubat caranya gimana? Caranya mengucapin syahadat, kemudian kerjakan sholat-sholat yang dia tinggalkan. Bisa difahami? Nah, kalau dia sudah dalam keadaan seperti begini, dia kafir murtad, maka hukuman bagi dia adalah dia dibunuh. Namun yang berhak untuk mengeksekusi dia adalah imam, adalah pemimpin, adalah pemerintah. Tidak boleh sembarang orang untuk mengeksekusi. Bisa difahami? Kemudian kalau seandainya dia itu tinggal jauh dari kalangan orang Islam, dia tinggal di pedalaman, dia ngaku Islam, tapi dia nggak tahu bagaimana sholat, bahkan dia nggak yakin, nggak wajib, nggak meyakini kewajiban sholat, maka orang seperti begini itu tidak kafir, tidak murtad. Namun dia harus diajarin bahwasanya sholat itu kita ini ada 5 kali dalam sehari yang digunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, namanya sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu apa yang kita kerjakan. Kalau sudah kita beritahu ke dia dan dia mengamalkannya, maka alhamdulillah aman. Tapi kalau sudah dikasih tahu sama dia tentang kewajiban sholat tersebut dan tata caranya, tapi dia tetap ingkar, maka dia kafir murtad bil ijma'. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia meninggalkan sholat karena malas? Wa in kana tarakaha kasalan, wa in kana lanamun ana sapa si wong iku tarakaha tinggalake sapa si wong ing salat kasalan karena malas, au tahawunan utawa karena meremehkan, tegese nunda-nunda, ma'tiqadi wujubiha serta ning yakini kewajiban salat, fahuwa mongko utawi man iku la yakfuru ora kafir sapa siman. Adapun orang kalau seandainya dia meninggalkan sholat kasalan karena malas, atau dia tidak mengerjakan sholat karena meremehkan sholat, tapi tetap dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib, meremehkan sih dalam arti dia menunda-nunda, maka fahuwa la yakfuru, orang seperti begini dia tidak kafir, tapi dosanya besar, karena dosa di antara dosa paling besar itu adalah tidak mengerjakan sholat. Walakin ya'samu, akan tetapi berdosa sapa si wong. Wa yajibulan wajib 'alal imami, ingatasi imam, tetap ingatasi imam apa qatluhu, mateni wong in asarra lamun terus menerus sapa si wong ala tarkiha, ingatasi ninggalake salat, bi an akhrajaha kelawan yen to
ngluarake sapa si wong ing salat an waqti jam'in saking waktu jamak laha kedua salat. Dengarkan baik-baik ini. Orang yang tidak salat karena kasalat, malas atau tahawunan, karena meremehkan, menunda, padahal dia meyakini kewajiban salat, maka dia tidak kafir. Akan tapi dia berdosa, dosanya besar. Dan wajib bagi imam, bagi pemerintah, bagi penguasa untuk memerintahkan dia salat, untuk memaksa dia untuk salat. Namun kalau seandainya dia tetap tidak mau salat juga, maka imam maka hukuman bagi orang tersebut adalah hukuman mati. Dan tentu yang mengeksekusi ini, yang memutuskan ini adalah imam, pemimpin, penguasa. Bisa difahami? Contohnya bagaimana? Tapi dengan syarat kalau dia tidak mengerjakan sholat sampai dia tinggalkan waktu jamak. Contohnya dia nggak kerjakan sholat zuhur sampai sholat asar, dia nggak kerjakan. Maghrib dia belum kerjakan juga sholat zuhur dan asar tadi. Maka orang seperti begini, wa yajibu al imam qatluhu in asarra, maka imam menghukum mati orang seperti begini. Bisa difahami? Ai fala yuqtalu, tegese mongko ora den bunuh sapa si wong bitar ke zuhri kelawan ninggalake zuhur hatta tagruba, sehingga tenggelam apa asyamsu serengenge. Maksudnya bi an akhrajah na waqtin jam'in laha, maksudnya dia meninggalkan salat sampai keluar dari waktu jamak adalah orang tadi yang enggak mau salat tadi karena malas, itu tidak boleh dibunuh kecuali kalau sampai dia sampai di waktu tenggelamnya matahari, ada waktu maghrib. Kalau dia tidak kerjakan salat zuhur, maka dia tidak boleh dibunuh waktu asar. Tetapi ketika hilang waktu asar, sudah masuk waktu maghrib, maka hukuman mati bagi dia menjadi nyata. Allahu Akbar. Ini kalau dipraktekkan ini banyak kita yang dihukum mati. Astagfirullah. Wala bitarkil maghribi lan ora den pateni sapa si wong bitarkil maghribi kelawan ninggalake maghrib hatta tatul asyam fajru, hatta tatul al fajru, sehingga terbit al fajru, fajar. Begitu juga ada orang yang tidak mau sholat maghrib, maka dia tidak dibunuh di waktu isya kecuali kalau sudah selesai waktu isya sampai terbitnya fajar, sampai waktu masuk waktu subuh. Artinya zaman dulu ini kalau kita taswirkan, kita bayangkan, itu ada beberapa tim-timnya penguasa, imam, gubernur, wali kota, camat yang bertugas untuk memantau orang-orang sholat. Ini sholat atau enggak? Atau ada yang lapor, Pak Presiden, ini ada orang ini enggak sholat ya ini. Maka dipanggil dia di majelis, dia di mahkamah, di pengadilan. Saya dengar laporan kamu katanya enggak sholat, betul? Oh, saya ini sholat. Di mana? Di rumah. Kalau di rumah, panggilkan saksinya siapa? Istrinya siapa? Allah. Menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat penting. Jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Kalau seandainya kita lupa, kita lewat waktunya, astagfirullah, saya lupa nih. Maka segera langsung melaksanakan sholat itu, qadha kalau sudah lewat waktunya. Oke, pembahasan berikutnya, wa idza qutila hadza wa idza qutila lan arikalane den pateni sapa hadza. Ikilah wong tegese wong kang ninggalake salat karena malas. Wa idza qutila hadza fasahihu mongko utawi pendapat kang sahih iku annahu temen satune wong iku yugsalu den adusi wa yusalla lan den salate sapa alaihi wa yudfanu lan den kuburake sapa si wong fi maqabiril muslimina ing dalam kuburan orang-orang Islam wa yurfa'u lan den tinggi apa kubruhu kubure kagoirihi kaya sakliyane wong kang liya sakliyane muslimin. Jadi kalau seandainya dia ini yang ninggalin sholat karena malas, dia tetap meyakini wajibnya sholat tapi dia tinggalkan sholatnya, maka hukuman bagi dia adalah hukuman mati, had namanya. Maka ketika dia sudah mati, bagaimana? Apakah jenazahnya itu ditajhiz,
rawat seperti merawat mayatnya orang Islam atau seperti merawat mayatnya orang kafir? Fasahihu, maka pendapat yang sahih bahwasanya si orang tadi yang meninggalkan sholat karena malas itu di tajhiz, dirawat mayatnya seperti mayatnya orang Islam yang lain. Paham? Karena statusnya dia masih statusnya orang Islam. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi mati dalam keadaan tidak meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Kalau ini dia tapi meyakininya tapi nggak sholat juga, maka dia dapat hukumannya hukuman mati. Tapi ketika dia mati, maka jenazahnya, mayitnya masih diwajibkan untuk dimandikan, diwajibkan untuk disolati, diwajibkan untuk dikafani, diwajibkan untuk dan diperbolehkan untuk dikebumikan di pemakamannya orang-orang Islam, dan kuburannya ditinggikan seperti yang lainnya. Masalah meninggikan kuburan dan meratakannya ini belum ada khilaf, tapi kebanyakan ulama mengatakan boleh tinggi, yang penting jangan terlalu tinggi sekali, jangan sampai begini. Kalau cuma segini aja nggak apa-apa, karena ada sebagian kuburan sahabat itu yang tinggi. Memang Rasul ada dalam sebuah hadis, Rasul katakan ratakan itu kuburan. Tapi pada prakteknya ada yang kuburan yang rata, ada kuburan yang agak tinggi, karena beda-beda tanah kuburan orang dan badannya orang yang dikuburkan. Sudah dipahami? Wa yajibulan wajib, masuk pembahasan berikutnya. Wa yajibulan wajib 'alal imami ngatasi imam opo istitabatul murtaddi, meminta bertaubat wong kang murtad fil hali ing dalam saknalika. Wa yajibulan wajib al imam atas imam istitabatul murtad, meminta bertobat orang yang murtad ala fil hali seketika itu juga. Contoh, ada orang yang mengingkari kewajiban sholat. Kamu kenapa nggak sholat zuhur? Sholat zuhur itu nggak wajib. Yang wajib itu cuma aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Cuma 3 sholat saja. Yang lain itu nggak wajib. Maka orang seperti begini kan langsung murtad, kafir murtad. Maka bagi imam, bagi penguasa, bagi pemerintah wajib untuk istitabatul murtad, meminta dia bertobat. Tobat kamu, jangan kamu lakukan seperti begitu. Ucapkan kembali syahadat dan jelaskan ke dia bahwasanya sholat itu adalah wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Fa in aslama maqala masuk Islam sapa si wong, sapa si murtad tadi. Fa in aslama maqala masuk Islam sapa si wong, maka apabila dia masuk Islam, maka hukum yang berlaku tadi itu hilang dari dia. Maksudnya hukum dia dihukum mati, maka hilang. Jadi pahami? Fa in aslama, kalau seandainya dia masuk Islam, maka hukuman mati bagi dia itu menjadi hilang, tapi dia tetap harus kerjakan sholat itu yang dia tinggalkan. Bisa dipahami? Kalau tetap dia tidak mau kerjakan juga, dia malas untuk kerjakan, maka dia tetap kembali lagi dihukum mati. Hanya bedanya kalau sudah masuk Islam, tentunya dia akan dirawat seperti merawat mayatnya orang-orang Islam yang lain. Bisa dipahami nih? Wa illa lamun orang masuk Islam sapa si wong qatalahu, sapa si murtad qatalahu mongko mateni sapa imam ing murtad. Kalau seandainya dia sudah disuruh untuk taubat, taubat kamu, syahadat kembali, salat, dia enggak mau, tidak mau saya. Apa ini yang bikin susah hidupku ini? Salat. Maka qatalahu, imam memutuskan hukuman mati kepada dia. Wa yudabulan den sunake alaihi ngatasi imam opo istitabatu tarike salati, meminta bertobat orang kang ninggalake salat kasalan krana malas. Sama juga ada orang ninggalin salat karena malas, maka disunahkan bagi imam untuk suruh tobat dia. Kang, salat loh, jangan kamu malas-malas salat, bahaya, dosa besar. Fa ittaba mukalamun tobat sapa si wong, maka ada selamat. Wa illa namun ora taubat sapa si wong qatalahu mongko mateni sapa si imam ing man ba'da khuruji waqti jam'in sawise keluare waktu jamak lah kedua salat. Karena kalau dia tobat, dia masuk dia salat, maka tidak hukuman mati lepas dari dia. Tapi kalau dia tidak mau juga, maka hukuman mati diputuskan.
Namun pengeksekusiannya itu kalau dia keluarkan waktu sholat dari waktu jamaknya. Sholat zuhur yang dia tidak kerjakan, maka dia nanti dibunuh ketika waktu maghrib. Kalau sholat maghrib yang dia tidak kerjakan, maka nanti dia dibunuh di waktu subuh. Nah, tandanya kalau di sholat asar yang tidak kerjakan, maka dia dibunuh di waktu maghrib. Kan waktu jamaknya zuhur, asar, maghrib, isya. Seperti begitu. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah lindungi kita dari perbuatan demikian. Yang terakhir, walau qatala insanun, walau qatala. Nah, sekarang ini kan tadi hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat itu hukuman mati. Terus yang boleh mengeksekusi hanyalah imam, hanyalah pemimpin, hanyalah pemerintah. Nah, gimana kalau seandainya ada orang yang bukan statusnya sebagai imam, bukan statusnya sebagai pemimpin, bukan statusnya sebagai pemerintah, menghukum mati, membunuh orang yang tidak meninggalkan, orang yang meninggalkan sholat? Bagaimana? Baik itu dia meninggalkan sholat karena juhud, karena menentang kewajiban sholat, atau dia meninggalkan sholat karena kasalan atau tahawunan mati qadi wujubiha. Walau qatala lamun mati di sapa si insanun manusa tarika sholati ing wong kang ninggalake sholat fi muddatil istitabah ing dalam mangsa minta taubat, asima mongko berdosa sapa si insan. Apabila ada seseorang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat di waktu dia di istitabah, di waktu dia disuruh untuk taubat, maka orang tersebut adalah orang yang berdosa. Dosanya dosa besar, karena menghilangkan nyawa orang yang tidak boleh dihilangkan nyawanya. Karena statusnya orang ini masih belum boleh dihukum mati, dia masih istitabah dulu, masih ada jedanya dulu. Walakin la domana alaihi, walakin la domana, tetapi ora ono doman, ora ono tanggungan iku maujud alaihi ing atase insan. Qatilul murtad, di koyok wong kang mateni wong kang murtad. Terus bagaimana kalau dia bunuh nih orang yang meninggalkan sholat? Apakah dia ini wajib dibunuh juga atau tidak? Maka orang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat, baik itu meninggalkan sholat karena juhud, karena menentang, ataupun karena malas, dia la domana alaihi, tidak menanggungnya, alias dia tidak dihukum mati. Karena dia bunuh ini orang-orang yang ghairu muhsan, orang-orang yang halal darahnya, muhdar namanya, bukan ghairu muhsan, muhdar. Bisa dipahami nih? Qatil murtad, dia seperti orang yang bunuh orang murtad. Ada orang bunuh orang murtad, maka dia tidak dikisas, tidak dikisas untuk dibunuh. Tapi tetap berdosa, dosanya besar, karena membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, belum diperbolehkan untuk dibunuh. Qala Rafi'i, qala ngendika sinten Ar-Rafi'i, Al-Imam Rafi'i rahimahullah, wal yakunan hendaklah ono apa hadza pendapat iki iku jawaban jawab ala sahihi ing atas pendapat sahih al mansusi kang den nas fi zani ing dalam wong kang zina al muhsani kang muhsan, annahu teman satuhune wong kang mateni zanil muhsan la qisas ora ana kisah iku maujud, ana teman satuhune iku la qisas ora ana kisah iku maujud fi qatli dalam mateni azani al muhsan. Ai fima idza ait fima tegese dalam perkara idza lam yakun ada kalane ora ono sapa al qatilu wong kang mateni iku mislahu sabadane zanil musan. Jadi kata Imam Rafi, maka pendapat ini, pendapat mengatakan orang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat, baik itu karena juhud ataupun karena kasalan, karena malas, itu tidak dikisas. Apabila ini sebagai jawaban bagi orang yang membunuh orang yang berzina dan dia sudah muhsan. Dalam masalah zina, hukuman bagi orang zina itu diperinci. Zina yang muhsan dengan zina yang ghairul muhsan. Apa itu muhsan? Muhsan itu adalah orang yang sudah menikah. Ada orang yang berzina padahal dia sudah menikah, dia sudah punya anak atau istri, baik statusnya dia sebagai masih suami istri ataupun dia statusnya sebagai janda atau duda. Maka orang seperti begini, dia hukumannya adalah hukuman mati, rajam.
Bisa difahami? Nah, kalau seandainya dia tidak muson alias dia belum menikah, maka hukumannya bukan hukuman mati, tapi hukumannya adalah jilid 100 kali kemudian diasingkan. Diasingkan di tempat-tempat yang terpencil, di hutan atau di mana gitu. Dan syahadatnya tidak diterima. Terus gimana kalau seandainya ada orang yang membunuh orang yang berzina padahal sudah menikah? Zanil muson. Maka kalau statusnya dia bukan seorang pezina muhsan juga, dan statusnya dia bukan seorang pezina, maka tidak ada kisos bagi orang yang membunuh tadi. Bisa difahami? Contohnya Alex ini sudah menikah tapi dia berzina. Kemudian didengar sama itu adik atau kakaknya istrinya Alex. Marah ini, kurang ajar kau, sudah ada istrimu kau masih berzina. Nah, dia bunuh itu Alex. Maka si kakaknya ini itu tidak dikisos, tidak dihukum mati, karena statusnya si Alex adalah az-zanid muhsan yang berzina. Nah, bisa difahami nih. Tapi kalau sama-sama statusnya mereka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama zanid muhsan, maka kedua-duanya dikisos. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi. Sampai sini pertanyaan? Ilahuna bisoal? Belum ada? Alhamdulillah. Bisa difahami semuanya nih, jelas? Saya pakai tarkib Jawa jelas? Nah, kan sekarang cuma tarkib apa? Nahunya saya pakai Jawa. Ya, kalau lainnya itu pakai Indonesia. Kenapa saya pakai tarkib Jawa? Soalnya supaya gak hilang nahunya. Ya, tarkib Jawa itu buat apa namanya, mantepin nahu, biar ingat terus. Sopo itu apa? Fa'il. Ing apa? Maf'ul bih. Ing dalam apa? Dzaraf. Nah, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka inabah wa taubah wal istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa juhdi rasulik biduni mihnatin wa la baliyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.